7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Erupsi terjadi pada jam 19.50, terus diikuti lagi 19.03. Jadi kalau dilihat memang ini cukup lama, terus arah anginnya masih mengarah ke timur dengan tiup sedang hingga kencang, jadi agak jauh abunya. Namun alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Sari berita pagi ini, Gunung Api Sinabung mengalami erupsi 2 kali. Dan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 21 Juli 2021 bersama saya, Kristi Rustandi. Ya, pendengar, kita awali dengan informasi dari berita utama. Kementerian Sosial menyiapkan 7 triliun rupiah untuk bantuan sosial kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat baru. Dan datanya berasal dari pemerintah daerah pada masa PPKM darurat ini. Sementara rombongan kedua kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo semalam bertolak ke Jepang. Kita akan menyaksikan seperti apa pertandingan yang akan dimaksudkan dalam Olimpiade Tokyo mendatang. Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Surakarta berharap perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli tidak sampai mematikan sektor-sektor usaha penting. Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi 2 kali yang menyebabkan hujan abu vulkanik dan menyelimuti beberapa desa di wilayah timur dan tenggara gunung, bahkan hingga ke Kabupaten Deli Serdang. Laporan selengkapnya kita simak bersama Joko Saputra. Erupsi terjadi pada jam 19.50, terus Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Senin malam kemarin. Erupsi terjadi 2 kali dengan tinggi kolom abu sejauh 300 hingga 1000 meter yang mengarah ke sektor timur dan tenggara. Dari rekaman seismograf, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan durasi erupsi berlangsung lama hingga 11 menit lebih. Hal itu mengakibatkan debu vulkanik yang dibawa angin terasa hingga ke Kabupaten Deli Serdang, Langkat, serta Kota Binjai. Petugas pos pengamatan Gunung Api Sinabung Armin Putra mengatakan, kuatnya arah angin yang mengarah ke sektor timur membuat dampak hujan abu vulkanik hingga ke daerah lain. Selain itu, hujan abu juga mengakibatkan 2 desa di Kecamatan Amantaran seperti Kutambelin dan juga Gung Pintu terdampak abu vulkanik. Armin mengimbau warga untuk tetap waspada karena potensi erupsi Sinabung untuk beberapa hari ke depan masih cukup tinggi. Erupsi terjadi pada jam 19.50, terus diikuti lagi 19.03. Jadi kalau dilihat memang ini cukup lama, terus arah anginnya masih mengarah ke timur dengan tiup sedang hingga kencang, jadi agak jauh abunya. Kalau ketinggiannya paling tinggi hanya 1000 meter. Ya, timurnya ke dekat arah Surabaya. Meski tinggi kolom abu tidak begitu tinggi, namun karena kencangnya arah angin sehingga abu vulkanik dengan cepat menghujani pemukiman warga. Meski begitu, sejauh ini belum ada warga yang mengungsi karena material debu vulkanik masih dalam kategori tipis hingga sedang. Pas maghrib itu bang kejadian,
Saat ini Gunung Sinabung masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan diimbau agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak gunung. Kemudian radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur dan radius 4 km untuk sektor timur utara. Jika nantinya terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik. Demikian Joko Saputra melaporkan. Abunya sampai di Lubuk Pakam. Kepala keluarga diusulkan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendapatkan bantuan beras dari Kementerian Sosial. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Susanto. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan pendataan warganya untuk diusulkan mendapatkan bantuan beras 5 kg per kepala keluarga. Bantuan beras tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial. Kepada RRI di ruang kerjanya, Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Klaten Hari Suroso mengatakan jumlah yang diusulkan sebanyak 3.000 kepala keluarga. Penyaluran beras itu melalui pemerintah daerah yang melaksanakan PPKM darurat di Jawa Bali. Memang Kemensos itu juga menyalurkan beras 5 kg melalui pemerintah daerah masing-masing dengan jumlah 3.000 paket per kabupaten kota yang melakukan PPKM darurat di Jawa Bali. 5 kg per kabupaten yang terdampak itu 3.000 paket. Dikatakan yang menerima bantuan itu adalah yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, namun tidak menerima bantuan Bansos, PKH, BPNT, dan BST. Data yang diusulkan tersebut baru akan disampaikan kepada Bupati Klaten untuk ditandatangani, yang kemudian dikirim ke Kementerian Sosial. Dimungkinkan dalam minggu ini bantuan beras tersebut dapat disalurkan. Sedangkan Camat Prambanan Enggar Puspa kepada RRI mengatakan berdasarkan kuota yang ada pihaknya mengusulkan 112 kepala keluarga karena masing-masing desa mendapatkan jatah 7 kepala keluarga. Untuk Prambanan sendiri dapat kuota sesuai dengan aturannya. Kalau satu desa itu 7 berarti kali 16 desa sekitar 112 kakak. Data yang diajukan itu di luar penerima bantuan sebelumnya, namun tetap berdasarkan data yang masuk di DTKS. Selain itu juga, NIK harus sinkron dengan Dukcapil. RRI Surakarta dan Santo melaporkan. Untuk membantu masyarakat yang terdampak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah akan menambah anggaran sebesar 55,21 triliun rupiah, dan jumlah tersebut menurut Presiden Joko Widodo, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, akan dialokasikan untuk bantuan tunai seperti BST, PLT Desa, program Keluarga Harapan atau PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, hingga meneruskan program subsidi listrik. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah juga memberikan insentif sebesar 1,2 juta rupiah kepada sekitar 1 juta pelaku usaha mikro informal. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Hampir 1.000 perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Solo terpapar COVID-19. Menurut Ketua PPNI Solo, Suminanto, jumlah itu didapat dari perawat yang melaporkan diri. Sementara jumlah yang terpapar diyakini kemungkinan lebih banyak lagi. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Mulato Ihsan.
ini yang melaporkan melalui dirapit di organisasi profesi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kota Solo mencatat sebanyak 991 perawat yang bertugas di Kota Solo terpapar COVID-19 sejak Januari 2021. Sebanyak 4 diantaranya meninggal dunia karena terpapar virus. Ketua DPD PPNI Kota Solo, Suminanto, meyakini jumlah perawat yang terpapar virus corona sebenarnya lebih banyak karena tak sedikit yang tidak melapor ke organisasi. Angka nakes terpapar COVID-19 tersebut jauh melampaui kasus perawat terpapar COVID sepanjang Maret hingga Desember tahun 2020 yang hanya mencapai sekitar 700 orang. Suminanto mengatakan total perawat di Solo ada 6.500-an orang. Artinya jumlah perawat terpapar COVID-19 di Kota Bengawan mencapai lebih dari 15%. Tingginya jumlah perawat terkonfirmasi COVID-19 sejalan dengan lonjakan kasus beberapa bulan terakhir. Banyak perawat kelelahan karena dibanjiri pasien sehingga menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi interaksi perawat dengan pasien cukup tinggi sehingga meningkatkan potensi tertular. Perawat atau nakes ya, saya kira sama aja. Yang terinfeksi terpapar COVID-19 juga mengurangi jumlah tenaga yang cukup, sehingga ya tentunya beban yang ditanggung oleh perawat juga yang bertugas terutama juga menjadi meningkat ya. Bukan hanya fisik tetapi juga ini dari sisi beban. Suminanto menambahkan sejak awal pandemi COVID-19 masuk Kota Solo Maret 2020 lalu ada 11 perawat gugur karena COVID-19. Sebanyak 4 diantaranya meninggal di tahun 2021, sedangkan 7 orang lainnya meninggal di tahun 2020. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih, kemarin Rumah Purwosari kan sempat nggak pelayanannya vaksinasinya, tapi yang dosis 2 kita tidak membatalkan. Ketua PPNI Solo Suminanto juga mengatakan banyaknya nakes terpapar ini selain faktor kelelahan, sebagian karena memang faktor alat pelindung diri APD. Menurutnya APD masih menjadi kendala rumah sakit sehingga keamanan nakes masih kurang presisi. RRI Surakarta Mulatu Isa melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga mengikuti anjuran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut dikarenakan kapasitas rumah sakit sudah penuh dalam pelayanan terhadap pasien. Alfred Sutar melaporkan. Kami baru saja tadi menunaikan yang menjadi kewajiban kami. Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespon masih adanya warga yang menggelar sholat id berjamaah di tengah lonjakan kasus COVID-19. Ia berharap warga menyadari betul resiko penularan virus COVID-19. Menjaga syariat terlaksana menurut Anies sama pentingnya dengan menjaga keselamatan. Ia menegaskan kondisi rumah sakit di ibu kota saat ini sudah penuh. Sehingga situasi saat ini, kata Anies, bukan saja ada resiko terpapar, tapi keterbatasan fasilitas pendukung pengobatannya. Ya, inilah saya berharap kepada semua sadari resiko penularan. Jadi nanti kita sama-sama mementingkan syariat terlaksana dengan baik, tapi keselamatan juga terjaga. Dan kepada para pengurus masjid, sadarilah rumah sakit ini sudah penuh. Rumah sakit itu penuh. Jadi ini bukan soal dilarang saja, tempatnya rumah sakit sulit sekarang. Jadi saya melanjutkan kepada semua mengingatkan bukan saja potensi penularan, tapi kalau terpapar dan sakit resikonya tinggi sekali. Sementara di tempat terpisah, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasi pada masyarakat yang telah mengikuti anjuran pemerintah melakukan pemotongan hewan kurban di RPH dengan ketentuan protokol yang ketat dan beribadah di kediaman masing-masing. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang dan berkorban demi kepentingan bersama dalam menghadapi situasi sulit ini. Kemudian terima kasih sekali lagi atas apresiasinya pada masyarakat yang patuh taat mengikuti seruan daripada pemerintah bahwa hewan kurban dipotong di rumah potong hewan. Dan bagi yang melakukan pemotongan di tempat masing-masing yang diperkenankan sejauh atas persetujuan Satgas Covid tetap harus dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat
Tidak diperkenankan ada kerumunan, hanya petugas pemotongan saja yang ada di tempat. Kemudian yang kedua, kami juga mengapresiasi, alhamdulillah, pelaksanaan takbir keliling. Sebelumnya memang Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengimbau agar seluruh warga dapat merayakan Idul Adha di rumah masing-masing. Ia meminta agar semua sholat di rumah masing-masing dan tidak ada yang menonton atau mendatangi tempat penyembelihan hewan kurban. Pengelola juga diminta langsung membagikan jatah hewan kurban ke rumah masing-masing warga untuk menghindari timbulnya kerumunan. Imbauan ini sejalan dengan surat edaran Menteri Agama SE nomor 15 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan kurban 1442 Hijriah di saat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Dan ternyata kondisi hampir serupa terjadi juga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Semakin meningkatnya kebutuhan oksigen untuk perawatan pasien COVID-19 membuat Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus menggandakan persediaan oksigen. Informasinya disampaikan oleh Septina Trisnawati. Kebutuhan logistik oksigen, persediaan perbekalan kita terhadap oksigen ini menjadi perhatian utama kita. Pasien COVID-19 yang datang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Doris Silvanus mengalami kenaikan selama 3 minggu terakhir. Direktur RSUD Doris Silvanus, Yayu Indriati, mengatakan pasien-pasien yang datang ada yang pasca melakukan isolasi mandiri dan banyak pula yang datang sendiri setelah merasa tidak kunjung membaik kondisinya selama dirawat di rumah. Menurutnya perawatan yang diberikan kepada pasien COVID-19 salah satunya dengan oksigenasi sebab virus corona menginfeksi pernafasan atau paru-paru. Untuk itu pihak rumah sakit memberikan perhatian utama terhadap persediaan oksigen agar tidak sampai terjadi kekosongan. Ya, jadi itu sudah kita lakukan semacam komitmen ya dengan penyedia tabung. Kita dapat tambahan kita punya stok 120 tabung. Sejak 3 minggu ini kita 2 kali lipatnya gitu kita dapat. Jadi kita punya 250 tabung yang fast moving, artinya dia berputar terus di rumah sakit Doris dengan pengiriman pagi dan pengiriman sore diisi terus oleh penyedia seperti ini. Menurut Yayu, sampai saat ini pihak RSUD Doris Silvanus masih dapat mengatasi dengan stok oksigen yang tersedia. Namun Yayu belum dapat memastikan apabila terus ada lonjakan pasien sebab kemungkinan akan terjadi kekurangan tabung oksigen. Yayu menjelaskan tabung oksigen sentral dan oksigen cair yang dipunyai saat ini sudah terpasang di masing-masing tempat tidur. Yang cukup sulit lanjutnya menyediakan tabung-tabung portable bagi pasien yang harus menginap di tempat tidur tambahan. Sementara itu penanggung jawab distributor gas medis dan industri CV Palangkagas, Triyuda, mengatakan oksigen di Palangkaraya masih bergantung kepada pengiriman dari Surabaya. Menurutnya tingginya permintaan oksigen saat ini juga telah menyebabkan produksi oksigen melebihi kapasitas normal. Karena kan kita ini mengandalkan supply dari Surabaya, kan kita dari Surabaya Banjarmasin itu menggunakan tangki. Nah, selama perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin ini yang seringkali itu terjadi hal-hal force major kayak gitu. Misalnya keadaan laut, gelombang laut, cuaca hujan. Jadi estimasi 3 hari belum pergi sampai lambat. Lambat santai, lambat bongkar, lambat produksi, lambat distribusi, lambat supply. Triyuda mengaku peningkatan permintaan oksigen sudah sejak awal Mei lalu. Permintaan terus naik secara bertahap hingga bulan ini. Diharapkan produksi dan suplai dari Surabaya dapat berjalan lancar sehingga tidak terjadi kekosongan untuk memenuhi kebutuhan perawatan pasien COVID-19 dan lainnya. Septina Trisnawati melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang dan membuka aktivitas masyarakat secara bertahap dimulai pada 26 Juli 2021. Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika tren kasus mengalami penurunan. Lengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Rini Hairani. Laporan khusus. Laporan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah terus memantau dan memahami dinamika di lapangan serta mendengar suara masyarakat yang terdampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo mengatakan jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka pada tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Namun, alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Dalam keterangan pers secara virtual yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 20 Juli 2021 malam, Kepala Negara memaparkan sejumlah aturan yang akan dilonggarkan jika tren kasus menurun, antara lain pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan untuk buka hingga pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Selain itu, pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka hingga pukul 21 dengan pengaturan pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah. Saya minta kita semuanya bisa bekerjasama bahu-membahu melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun. Untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito melaporkan, PPKM darurat sudah menunjukkan hasil dengan penurunan bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Namun, Wiku menilai penambahan kasus COVID-19 masih menjadi kendala yang dihadapi dalam PPKM darurat ini. Menurutnya, kenaikan kasus tersebut juga terkait dengan tersebarnya varian COVID-19, terutama varian Delta. Pengetatan yang telah berjalan selama 2 minggu ini sudah terlihat hasilnya seperti mulai menurunnya bor di provinsi di Pulau Jawa Bali serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan. Namun hingga saat ini kasus masih mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dengan jumlah kasus aktif 542.938 atau 18,65%. Pengamat kebijakan publik Trubus Tahadiansyah mengatakan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah harus terus didorong khususnya dalam pengawasan di masa PPKM darurat. Trubus juga mengingatkan pemerintah untuk segera mencairkan dana bansos sebagai jaring pengaman sosial. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu secara sinergis mendorong kepada kepala daerah masing-masing untuk melaksanakan secara optimal terkait dengan pengawasannya yang lebih diperketat lagi, kemudian persoalan di law enforcement atau penegakan hukum. Di samping itu juga memang soal mereka yang NTR, masyarakat berpenghasilan rendah, adalah mengenai jaring pengaman sosial. Karena itu persoalan bansos itu harus segera dipercepat semua. Artinya di 44 kabupaten kota yang dilaksanakan di Jawa Bali dan 15 kabupaten kota yang ada di luar Jawa Bali itu harus segera dicairkan.